Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hairani dengan NIM 12070500121 dari kelas F mata kuliah Kapitas Rekta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang uh, saya ajukan dengan judul Estimasi Kalori Makanan dengan Teknologi Deteksi Objek RCNN pada Citra Makanan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu terkait kurangnya kesadaran nutrisi yang pertama. Karena gaya hidup modern kan sekarang seringkali gitu berdampak negatif pada kesehatan khususnya terkait konsumsi makanan. Kesadaran akan nutrisi makanan yang tepat penting untuk mencegah penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Kemudian poin yang kedua terkait latar belakang penelitian ini yaitu kebutuhan akan solusi yang lebih akurat gitu. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas nutrisi dan asupan kalori yang tepat, ada kebutuhan mendesak untuk solusi yang lebih akurat dalam estimasi kalori makanan. Nah, terkait ini kesulitan mengukur kalori makanan secara akurat, maka penting untuk menjaga kesehatan. Meskipun ada banyak data tentang kalori dari berbagai sumber, pengukuran kalori yang akurat memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor tertentu seperti jenis makanan, ukuran porsi, dan metode pengolahan. Oleh karena itu, maka digunakanlah teknologi deteksi objek seperti RCNN. Karena teknologi deteksi objek ini memiliki potensi untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan makanan dengan lebih akurat yang dapat meningkatkan estimasi kalori. Kemudian rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu untuk menghindari obesitas penderita untuk menghindari resiko obesitas, penderita obesitas berupaya untuk menurunkan berat badan. Namun seringkali mereka gagal diakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai jumlah kalori makanan. Pencatatan kalori secara manual juga dirasa tidak efektif karena berat makanan perlu ditimbang satu persatu sesuai jenisnya sebelum perhitungan kalori dilakukan. Dengan estimasi kalori menggunakan deep learning, penderita obesitas cukup mengambil gambar atau menguploadnya untuk mendapatkan total kalori sehingga dapat mempersingkat waktu pencatatan kalori. Jadi dapat disimpulkan terkait rumusan masalah ini yaitu bagaimana penerapan pendekatan teknologi RCNN dapat meningkatkan estimasi kalori makanan berdasarkan citra makanan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini dibatasi dengan deteksi objek dalam citra makanan tradisional Indonesia. Ini adalah bentuk datasetnya, jadi terbatas hanya untuk makanan tradisional Indonesia. Kemudian citra makanan berekstensi JPG, PNG, dan JPEG. Jadi gambar makanan kan nanti ada proses upload. Nah nanti user akan menguploadnya dalam yang dibolehkan hanya format JPG, PNG, dan JPG. Kemudian yang ketiga fokus pada akurasi estimasi kalori. Dan yang terakhir adalah model estimasi kalori makanan berdasarkan citra yang dikembangkan akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis website supaya memudahkan user untuk menggunakannya. Kemudian adapun tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan model RCNN ke dalam bentuk aplikasi website untuk mempermudah penderita obesitas mencatat total kalori harian melalui estimasi kalori berdasarkan citra makanan.
Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama manfaat bagi pengguna atau bagi user gitu. Yang pertama meningkatkan kesadaran mereka tentang asupan kalori dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Yang kedua memberikan solusi yang mudah dan cepat untuk mengestimasi kalori tanpa perlu pencatatan manual yang rumit. Kemudian manfaat penelitian bagi penulis. Yang pertama, ini bagi saya sebagai pengembang atau yang pertama yaitu kontribusi dalam pengembangan teknologi pengenalan citra menggunakan RCNN, dan yang kedua kesempatan untuk kontribusi pada penelitian lebih lanjut dan pengembangan pemahaman tentang pengenalan objek citra. Manfaat penelitian yang ketiga yaitu bagi akademik. Yang pertama, sumber referensi dan fondasi untuk studi lanjutan dalam teknologi estimasi kalori berbasis citra, khususnya dalam konteks deteksi objek pada citra makanan. Yang kedua, memperdalam pemahaman akademik tentang teknik estimasi kalori dengan memanfaatkan deteksi objek dan analisis citra makanan. Kemudian, state of the art. Penelitian ini dilatar belakangi dan referensi yang saya ambil yaitu ada 3 literatur. Yang pertama yaitu yang ditulis oleh Utami Widiawati dan Subarka pada tahun 2023, mengembangkan model deteksi objek menggunakan YOLO V5 untuk memperkirakan informasi nutrisi dari makanan Indonesia. Model ini dapat diimplementasikan pada aplikasi Android atau website dan mendapatkan akurasi sebesar 98,6%. Kemudian literatur yang kedua yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Udayana dan Nugraha pada tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN dalam prediksi citra makanan untuk menentukan besaran kalorinya telah terbukti efektif. Akurasi pada penelitian ini yaitu antara 66% hingga 98%. Kemudian literatur yang ketiga berdasarkan hasil pengujian performa model dan juga pengujian estimasi kalori dengan nilai sebenarnya, mobile application yang dibangun sudah mampu untuk melakukan estimasi kalori pada makanan yang akan dimakan. Namun, pada penelitian ini tidak disebutkan secara jelas berapa nilai akurasi yang didapatkan dari model ini. Nah, adapun pembeda atau penguat penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah penggunaan metode RCNN untuk estimasi kalori melalui citra makanan. Metode ini digunakan dengan maksud untuk membuat model estimasi kalori yang dapat mempermudah penderita obesitas dalam mencatat total kalori harian dengan melakukan estimasi kalori pada citra makanan. Adapun keunggulan dari RCNN yaitu menggunakan role pooling yang memungkinkan citra berukuran beragam dengan makanan yang ditempatkan pada posisi yang berbeda untuk diolah dengan efisien. Ini adalah keunggulan penting karena makanan dalam citra seringkali memiliki ukuran dan porsi yang bervariasi. Adapun kelebihan RCNN lainnya yaitu kemampuan fine tuning. RCNN memungkinkan fine tuning atau penyesuaian model pada dataset khusus yang dapat meningkatkan kinerja deteksi untuk kasus-kasus tertentu. CNN tradisional mungkin memerlukan pendekatan yang lebih umum. Dan kelebihan atau keunggulan lainnya yaitu ketepatan pengklasifikasian. RCNN tidak hanya mendeteksi objek, tetapi juga mengklasifikasinya ke dalam kategori tertentu. Ini berarti selain mengetahui keberadaan objek, kita juga mendapatkan informasi tentang jenis objek tersebut.
Dan ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Yang pertama yaitu terkait problem. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh orang-orang kan ingin menurunkan berat badan adalah dengan menghitung kalori yang mereka konsumsi setiap hari, gitu. Kemudian merasa mereka tuh pencatatan kalori secara manual dianggap tidak efektif. Kemudian ada pun opportunity atau peluangnya yaitu adanya perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan seperti pengenalan citra untuk mengestimasi kalori makanan secara real time berdasarkan gambar. Approach-nya yaitu di sini saya menggunakan pendekatan model RCNN. Dan untuk proses deep learning deployment-nya menggunakan CRISP-PDM. Yaitu yang mana metodologi CRISP-PDM merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Metodologi ini terdiri dari 6 tahap, yaitu pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan implementasi. Kemudian untuk bagian software implementation-nya, di sini saya menggunakan Python yang akan saya buat pada Google Colab dan menggunakan library TensorFlow. Dan untuk model implementation-nya, model deep learning yang telah dibuat akan diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis website. Hasilnya yaitu sebuah aplikasi deteksi citra untuk estimasi kalori makanan. Metodologi penelitian ini yaitu pertama training dataset atau di sini disebutnya data understanding, di mana kita memahami dan mempersiapkan dataset yang akan digunakan. Training pada dataset yang akan digunakan untuk mendapatkan model deteksi. Kemudian berlanjut ke deteksi dan segmentasi. Ini adalah bagian dari tahap data preparation dan gabungan dengan tahap modeling. Di tahap data preparation, saya mempersiapkan data untuk pemodelan, sedangkan di tahap modeling, saya mengembangkan model atau algoritma dalam hal ini yaitu model RCNN untuk deteksi dan segmentasi. Kemudian lanjut tahap berikutnya yaitu perhitungan volume, atau di sini disebutnya modeling. Perhitungan volume ini dilakukan untuk mendapatkan massa objek yang selanjutnya akan digunakan dalam perhitungan kalori. Volume didapatkan dengan membandingkan area segmentasi dengan ukuran sebenarnya dari objek. Kemudian terakhir yaitu perhitungan kalori. Ini adalah termasuk tahap evaluation, di mana saya mengevaluasi hasil atau output dari model untuk mendapatkan informasi atau insight yang diinginkan. Nah, di sini terlihat untuk jadwal penelitian. Di sini jadwal penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dengan timeline seperti yang terlihat pada layar, yaitu dimulai dengan perencanaan dan pemahaman masalah selama pada minggu pertama, kemudian pengumpulan dan proses data untuk minggu kedua, pelatihan model RCNN minggu ketiga sampai dengan minggu keempat, kemudian evaluasi model minggu kelima sampai minggu keenam, integrasi estimasi model minggu ketujuh sampai minggu ke-8 atau selama 2 minggu, kemudian analisis hasil dan evaluasi minggu ke-9 dan minggu ke-10. Dan untuk dokumentasi ini dilakukan dari tahap awal sampai tahap akhir, atau dari minggu pertama dilakukannya penelitian sampai minggu terakhir dilakukan penelitian. Mungkin itu saja
yang dapat saya presentasikan terkait proposal penelitian yang saya miliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.